Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para rek-rekku yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di videoku, Waila Dinanda Pratama. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya ketika aku upload video baru ada notifikasi di HP kalian. Dalam videoku kali ini aku akan membawakan kisah yang berbeda dari biasanya, yaitu aku akan membawakan kisah dari kartun-kartun lucu yang biasanya kalian tonton setiap pagi di rumah sebelum sekolah. Ingat nggak para arek-arek yang lahir pada tahun 1990-an? Aku. Nah, di balik cerita lucu dari kartun-kartun yang kalian sukai, aku akan menceritakan kisah misterinya atau kisah tragis di balik kartun lucu tersebut. Penasaran? Stay tune ya. Kisah pertama datang dari kartun SpongeBob SquarePants. Kartun yang satu ini sangat familiar sekali di telinga kita para anak-anak angkatan 90-an, ya kan? Ayo ngaku. Kita tidak mau berangkat sekolah sebelum lihat kartun yang satu ini. Tebak apa? Yap, benar, SpongeBob. SpongeBob, karakter yang memiliki body atau badan kotak ini selalu ditunggu-tunggu para idolanya, yang mana SpongeBob ini mempunyai sahabat yang bernama Patrick, dan dia ini seorang bintang laut, si Patrick ini, dan dia, SpongeBob, kerja di sebuah restoran yang namanya Krusty Krab, yang mana bosnya yaitu Tuan Krab. Ingat nggak? Dia juga mempunyai peliharaan yaitu keong yang bernama Gary. Karakter ini atau SpongeBob ini dimainkan dengan karakter yang periang dan suka bermain gelembung. Fakta yang menarik atau fakta yang mengerikan bukan terletak pada kisah di balik kartun ini, namun di balik salah satu episode dari kartun ini. Apa? Next. Yaitu salah satu episode dari kartun ini dianggap mempengaruhi mental penontonnya. Episode berikut berjudul Red Miss. Diceritakan pada episode tersebut, si Squidward, sahabatnya si SpongeBob juga, yaitu si gurita ini, hobinya kan bermain klarinet. Dia waktu itu sedang bermain klarinet, sedangkan si SpongeBob dan juga si Patrick ini sedang bermain di luar rumah. Nah, sebelum si Squidward ini berhasil memainkan klarinetnya, pintu rumah dari Squidward ini diketok oleh seorang salesman yang berpenampilan atau berpakaian ala Skotlandia gitu. Dan dia mengatakan, "Red Mist is coming." Ketika salesman itu mengatakan hal tersebut, si Squidward itu kayak tidak peduli. Dia menganggap bahwa si salesman ini mengganggu bermain klarinetnya. Lalu si Squidward langsung marah dan membanting pintunya. Lalu si salesman yang berpakaian Skotlandia tadi mengetuk pintu si Squidward untuk yang kedua kalinya. Lalu ketika si salesman mengetuk pintu yang kedua kali, si Squidward berniat untuk membuka pintunya. Lalu ketika si Squidward membuka pintunya, yang dilihat adalah orang yang sama. Dan si Squidward mengatakan meniru, yang pastinya itu menirukan si salesman tadi. "Red Mist is coming," gitu kata dia. Setelah mengatakan itu, si Squidward lalu meninggalkannya tanpa memberi respon apapun kecuali menirukan gaya dari salesman tadi yang berkata, "Red Mist is coming," gitu. Setelah meninggalkannya, si Squidward pun dengan acuh bermain klarinetnya kembali. Disinilah muncul sebuah gambar merah di televisi, sehingga si penonton tidak dapat menonton atau menyaksikan scan apa setelah itu. Nah, dari situlah dari perilaku Squidward yang menolak salesman tadi, serta barcode atau scan merah yang menutupi layar televisi yang
yang penontonnya tidak bisa melihat apa yang terjadi pada saat scan selanjutnya, itulah yang menjadi kejanggalan dan dianggap sebagai pengganggu mental sang penonton. Kisah kedua datang dari si imut, si kecil, si gadis cantik, dan si bear-nya. Siapa? Yaps, Masha and the Bear. Di balik Masha yang imut, lucu, periang, dan suka menjengkelkan si penontonnya, Masha ini mempunyai kisah kelam, yang mana kisah kelam tersebut kemudian diangkat menjadi karakter Masha and the Bear. Serial kartun ini sebenarnya sebagai bentuk pengenang atau sebagai bentuk rasa untuk mengenang sesosok orang yang bernama Masha, yang mana Masha ini sebenarnya nyata. Diceritakan Masha ini adalah seorang gadis kecil yang sangat lucu, yang mana gadis itu sangatlah menyukai sirkus. Pada suatu hari si Masha ini diajak oleh kedua orang tuanya untuk mengunjungi sebuah tontonan, yaitu sirkus, di mana pada saat Masha dan orang tuanya ini sedang melihat asiknya permainan sirkus, tiba-tiba si Masha ini menghilang atau menyelundup keluar dari pantauan kedua orang tuanya, dan dia mengendap-endap, kemudian dia bertemulah dengan sirkus, yang tak lain sirkus tersebut adalah, lebih tepatnya, kandang beruang sirkus. Naasnya, si beruang pada saat itu dalam keadaan lapar dan menganggap si Masha kecil imut ini sebagai makanan si beruang tersebut. Naasnya, si Masha meregang nyawanya di kandang beruang tersebut, yang mana si Masha ini kemudian dihidupkan karakternya kembali lewat kartun Masha and the Bear. Kartun yang ketiga ini tidak asing di mata anak-anak 90-an. Kartun yang satu ini memiliki suara yang khas, yang mana suaranya itu kayak gini. Halo mama, mama sedang apa? Ha mama. Ingat siapa? Yaps, benar, Crayon Shinchan. Nah, siapa coba yang gak kenal dengan bocah TK yang satu ini? Terkesan menggemaskan, namun Shinchan ini kadang-kadang menunjukkan sikap yang porno, dimana ketika Shinchan ini melihat sosok wanita dewasa. Karakter Shinchan ini digemari oleh masyarakat karena apa? Karena karakter Shinchan yang menjengkelkan, dan kadang ibunya sendiri kewalahan untuk mengurusi si Shinchan ini. Di balik kelucuan Shinchan dan di balik wajahnya yang sangat menggemaskan, serta di balik menjengkelkannya Shinchan di mata ibunya, ternyata kisah karakter Shinchan dan ibunya ini memiliki kisah kelam yang sangat menyedihkan, yaitu di mana ibu si Shinchan ini, yaitu Nisei, pada waktu itu kehilangan anaknya. Diceritakan pada waktu itu Shinchan dan adiknya sedang pergi keluar rumah, dan adik si Shinchan ini jalan terlebih dahulu, kemudian ingin menyeberangi sebuah jalan yang pada waktu itu ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang. Si Shinchan ini ingin menyelamatkan adiknya dari tabrakan mobil yang kencang tersebut, namun naasnya si Shinchan ini juga meregang nyawanya bersama adiknya. Setelah pemakaman kedua anak ini selesai, diketahui kedua orang tua Shinchan ini bernama Shinosuke, yang mana Shinosuke pada waktu kejadian menemukan sebuah krayon di tempat peristiwa, yang mana krayon ini ternyata milik Shinchan dan adiknya. Oleh karenanya, kartun ini atau karakter ini dikenal masyarakat luas sebagai Crayon Shinchan. Kartun
kartun yang keempat. Kartun yang keempat ini datang dari kisah bayi-bayi kecil yang mungil, yang menggemaskan. Kalian pasti tahu, yaps, The Rugrats. The Rugrats ini adalah sebuah kartun di mana pemainnya adalah seorang bayi-bayi kecil yang mungil, yang lucu, di mana bayi-bayi tersebut diceritanya mempunyai dunia atau kisahnya sendiri. Namun di balik kelucuan bocah-bocah bayi ini terdapat hal-hal yang tak terduga di baliknya. Terkenalnya kartun The Rugrats, sebenarnya ada kisah nyata di balik kartun ini, yang mana kisah nyata tersebut datang dari salah satu anggota The Rugrats yang bernama Angelica. Angelica dikenal sebagai anak yang nakal, namun aslinya si Angelica ini mempunyai imajinasi yang tinggi, di mana imajinasi tersebut si Angelica main atau mempunyai teman-teman bayi seumurannya yang bernama Chucky, Tom, dan si kembar Phil dan Lil. Nah, dalam serial selanjutnya yang mana diceritakan All Grow Up, di mana Angelica ini ternyata mengikuti jejak ibunya, yaitu mengonsumsi obat-obatan, sampai akhirnya dia kecanduan obat-obatan tersebut, sehingga oleh dokter dia divonis mengidap penyakit yang sangat membahayakan, yaitu skizofrenia. Kartun kelima ini datang dari seorang anak SD yang mana memiliki keseruan-keseruan tersendiri di dunianya. Kalian pasti tahu kan para anak 90-an? Karena dulu sebelum ke sekolah tidak afdol ketika belum lihat kartun ini. Yaps, kartun ini berjudul The Arnold. Kisah menghibur dan kisah menyenangkan di balik kartun The Arnold sebenarnya mempunyai rahasia atau kisah-kisah yang pahit, di mana dikisahkan dari di balik kisah The Arnold ini, yaitu seseorang yang mengambil keuntungan di balik kesengsaraan orang lain. Karakter Arnold, dia itu seorang anak SD yang mempunyai kepala yang sangat aneh, yang mana dia selalu merasa normal ketika dia hidup di dunia imajinasinya. Arnold hidup dengan satu orang pasangan cowok-cewek, yang mana pasangan ini dianggap Arnold sebagai kakek dan neneknya. Yang meskipun pada kenyataannya pasangan ini yang dianggap nenek dan kakek Arnold ini adalah kedua orang tua kandung si Arnold. Ia selalu mengetahui bahwasanya kedua orang tuanya ini sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat beberapa tahun yang lalu, dan yang sekarang merawatnya adalah kakek dan nenek Arnold. Kisah si Arnold ini sebenarnya adalah kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah kartun yang sekarang ini booming di dunia pertelevisian dan dunia kartun. Oke, itu tadi kisah misterius di balik kartun-kartun lucu kesukaan kalian. Gimana menurut kalian? Komen ya di bawah ini, dan jangan lupa like-nya, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar ketika aku upload video baru kalian mendapatkan notifikasinya. See you on the next video.